Rita. Ya, baik. Ketemu lagi kita. Iya Pak. Ini Pak terkait dengan pra-supervisi yang akan saya amati ya dari jenengan nanti ya. Kira-kira kapan ini Pak yang akan Bapak lakukan? Iya Bu Rita, hari ini saya janji dengan Bu Nuria ini untuk melakukan coaching. Jadi ada sesuatu yang mau disampaikan. Iya. Oke, hari ini Ya Pak ya. Iya. Sejauh mana Pak persiapan yang sudah Bapak lakukan? Ya, coaching itu kan sebenarnya adalah praktek yang harapannya bisa dilakukan di setiap saat Bu ya. Cuman kita kan butuh jam terbang. Nah, hari ini mungkin ya kita belajar untuk hal-hal apa yang kira-kira perlu kita tanyakan ke coach nanti. Iya, Sehubungan dengan permasalahan dia, jadi kita ngikuti permasalahan dia. Iya, benar. Nanti ini yang ingin Bapak kembangkan dari kompetensi yang mana saja kan menggunakan alur cerita ya Pak ya, menjadi pendengar yang aktif, mengajukan pertanyaan yang berbobot, yang mana yang kira-kira yang ingin Bapak kembangkan? Ya idealnya Bu, kita ya bisa mengembangkan semuanya. Ya, benar. Jadi kita coba untuk mengajukan pertanyaan yang berbobot, belajar untuk mendengarkan, kemudian belajar untuk bukan memberikan solusi ya, untuk itu mencari poin yang kira-kira bisa dari coachingnya itu bisa lebih menggali potensinya begitu. Iya, benar. Apa harapan Bapak dari observasi yang akan dilakukan nanti? Harapannya? Observasi atau coaching? Iya. Coachingnya ya. Harapan saya ya dengan coaching ini kita bisa saling mendukung satu dengan yang lain, kemudian bisa membantu, bukan memberikan solusi, tapi membantu teman untuk mencari solusinya sendiri dengan mungkin kita gali potensinya dari coach kita gitu. Ya, jadi kalau persiapannya sudah matang sampai ketemu nanti ya Pak ya, di sesi coaching ya Pak ya. Siap. Ya, nanti Bu kita bisa melihat sendiri nanti ketika ada di ya. Oke, terima kasih Bu. Sama-sama. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Bu Nuria, bagaimana kabarnya hari ini? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Pak Sutra. Kabarnya hari ini baik. Gimana kabarnya jenengan? Alhamdulillah baik Bu. Lumayan jauh ya ke sekolahan saya ya. Kira-kira 4 kilo. 4 kilo ya. Okay. Baik Bu Nuria, hari ini kita ketemu, tentu ada sesuatu hal yang mau kita obrolkan hari ini. Mungkin Bu Nuria punya sesuatu yang mau disampaikan, monggo. Ya Pak Sutran, pada hari ini memang ada yang mau saya sampaikan ke jenengan, yaitu dengan adanya percakapan ini saya harapkan saya mendapatkan pencerahan atau solusi terhadap permasalahan yang saya hadapi saat ini terkait murid saya yang berada di dalam kelas. Demikian Pak Sutran. Oh iya Bu Nuria, kalau boleh tahu permasalahan Bulia apa ya yang terkait di kelasnya Bulia? Mungkin bisa lebih fokus Bulia. Ya, jadi gini Pak Sutran, permasalahan yang saya hadapi dan ini terjadi cukup lama, yaitu ada salah satu murid saya yang bernama Rian ini sering sekali tidak masuk, bahkan 1 minggu itu kadang hadir hanya 1 kali, dan ini mengakibatkan pembelajarannya itu tertinggal jauh dari teman-temannya. Karena saya berada di kelas 2, maka pelajaran utamanya adalah membaca dan menulis, sehingga anak ini tidak bisa membaca dan menulis. Itu permasalahan yang saya hadapi saat ini. Demikian Pak Sutran. Baik Bulia, saya lihat tadi permasalahannya
fokusnya ke siswa yang ketinggalan karena akhirnya tidak bisa membaca dan menulis, ketinggalan dengan temannya yang lain. Mungkin Bu Nuria sudah punya strategi ya, kalau tadi sudah diidentifikasikan strateginya bagaimana Bu Ria untuk menyelesaikan masalah Bu Ria ini. Yang selama ini nggih Pak sudah saya lakukan, cuma saya lihat dari apa yang saya lakukan ini kayak tidak ada efek sama sekali, tidak ada dampak sama sekali, sehingga saya mempunyai pemikiran atau saya akan melaksanakan sesuatu. Yang pertama yaitu dengan secara langsung mencari informasi dari anak ini, dari Rian ini, terkait kondisinya kenapa sering tidak masuk. Nah, setelah itu saya akan melakukan kunjungan ke rumah Rian, yaitu bertemu langsung dengan orang tua. Sehingga dari hasil kunjungan dan informasi dari yang saya dapat dari Rian, saya akan lebih dapat informasi yang valid, sehingga saya cocokkan permasalahannya itu apa pada anaknya atau pada orang tuanya. Karena orang tuanya ini pekerjaannya sebagai pedagang. Karena saya lihat kalau pekerjaan orang tua sebagai pedagang, kadang-kadang orang tua berangkat pagi, anaknya ini tidak terurus berangkat sekolah atau tidak, mereka tidak tahu. Yang penting mereka dikasih uang saku. Kemudian yang ketiga, ini saya akan koordinasi dengan guru mapel, karena selain dengan saya, anak ini juga belajar dengan guru mapel, yaitu guru PJOK dan PAI. Sehingga nanti saya klopkan juga bagaimana pada saat pembelajaran di kedua guru ini, apakah sering tidak masuk atau masuk terus. Kemudian yang keempat saya lakukan yaitu sharing dengan rekan kerja saya, mungkin mempunyai permasalahan seperti yang saya lakukan, yang saya hadapi, sehingga nantinya saya dapat ide atau solusi terkait kondisi seperti ini. Yang terakhir yang saya lakukan yaitu yang utama harus memberitahu atasan, karena dengan memberitahu atasan atau informasi ke atasan, jika terjadi sesuatu nantinya di luar kemampuan kita untuk menghadapi masalah ini, dapat kita kerjasama dengan kepala sekolah untuk menyelesaikannya. Demikian Pak Sutran. Wah, bagus sekali Bu Nuria. Ternyata Bu Nuria sudah jauh melaksanakan tahapan-tahapan dengan rinci ya. Bu Ria, saya mau melihat Bu Ria, kira-kira menurut pendapat Bu Nuria sendiri sampai di mana ya? Kalau saya buat skala 1 sampai 10 itu penanganan bulia atau penanganan dari siswa yang sedang bermasalah ini kira-kira sampai di mana Bu? Kalau saya kasih skala 1 sampai 10 untuk penilaiannya, sampai nilai berapa kira-kira? Kalau rentang nilai untuk pelaksanaannya sudah saya laksanakan, untuk saat ini sudah ada posisi di rentang nilai 7. Iya. Baik. Rentang nilai 7, berarti kan masih ada nilai-nilai yang akan Bu Nuria targetkan untuk dicapai. Ya. Nah, kira-kira apa saja Bu Nuria dari yang tadi Bu Nuria sebutkan itu yang saat ini belum tercapai? Nah, karena masih di rentang nilai 7, berarti kan saya menginginkan anak ini berada di rentang nilai minimal lah 8. Sehingga masih ada Pak yang memang belum terrealisasi. Contohnya yaitu dengan membaca dan menulis secara lancar. Karena kondisi ini, maka saya harus memberikan atau bimbingan khusus terhadap anak ini supaya ada kegiatan tambahan bersama saya, yaitu menulis dan membaca secara lancar. Oh, gitu. Berarti Bu Nuria melakukan pendekatan baik dengan seperti yang Bu Nuria bilang tadi, dengan siswanya, dengan orang tuanya, kemudian memberitahu ke atasan Bu Nuria juga tentang permasalahan ini. Nah, itu adalah suatu hal yang baik Bu Nuria.
Saya mau melihat bagaimana tanggung jawab Bu Nuria selanjutnya untuk menyelesaikan masalah ini, Bu Nuria. Artinya Bu Nuria ini sebagai gurunya yang ingin meningkatkan pembelajarannya, Bu Nuria mengambil alih tanggung jawab ini. Bagaimana cara Bu Nuria untuk bisa meningkatkannya? Nah, karena anak ini saat berada di sekolah, intinya itu adalah tanggung jawab saya, maka saya harus memiliki komitmen untuk melaksanakannya segera mungkin supaya masalah yang dihadapi anak ini khususnya itu segera teratasi. Jadi sesegera mungkin saya akan segera melaksanakan kegiatan seperti yang sudah saya ceritakan kepada Pak Sutran tadi. Baik Bu Nuria, karena Bu Nuria bicara segera mungkin dalam jangka pendek ini Bu Nuria punya target butuh berapa lama untuk menyelesaikan permasalahan Bu Nuria ini? Untuk target dapat melaksanakan atau menyelesaikan masalah yang terkait anak ini, saya kira waktu yang saya butuhkan kurang lebih 1 minggu, Pak. Baik, saya kira sudah cukup baik Bu Nuria mengungkapkan segalanya tentang permasalahan Bu Nuria. Mungkin ada yang mau disampaikan sebelum saya closing statement, Bu Nuria? Terakhir. Jadi ini saya ucapkan terima kasih kepada Pak Sutra yang mau atau bisa diajak sharing bersama saya sehingga saya mendapatkan pencerahan atau ide untuk menangani masalah anak ini, sehingga rasanya ada sedikit ganjalan-ganjalan itu menjadi berkurang dan sekarang saya lebih plong. Demikian Pak Sutra. Oh baik, terima kasih sama-sama Bu Nuria. Saya kira dengan obrolan kita hari ini semoga apa yang dirasakan Bu Nuria bisa lebih memperoleh pencerahan sehingga strategi ataupun tindak lanjut dari Bu Nuria tadi bisa terlaksana dengan baik sehingga kita bisa membantu anak yang tadi menurut Bu Nuria mengalami kesulitan dalam pembelajaran. Baik, berarti bisa saya simpulkan dari pembicaraan kita hari ini, Bu Nuria sudah mengambil langkah-langkah yang bagus dari awal, sudah mengawal permasalahan ini, jadi sudah membina siswa, kemudian sudah mengadakan pendekatan dengan orang tua, kemudian sudah melakukan treatment juga dengan siswanya, dan tak lupa Bu Nuria sebagai guru sudah melaporkan kegiatan Bu Nuria ini kepada atasan. Saya kira sudah bagus Bu Nuria, mungkin sudah cukup ya. Artinya pembicaraan kita hari ini semoga membawa manfaat dan untuk Bu Nuria dan untuk saya sebagai teman yang sharing hari ini. Saya akhiri, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana Pak tadi sesi coachingnya dengan Bu Amelia? Alhamdulillah Bu Ita lancar, jadi meskipun ya memang ada persiapan tapi alhamdulillah tadi tidak ada kendala dari segi lingkungan, dari segi suasana juga mendukung, alhamdulillah lancar. Ya, alhamdulillah. Lalu bagaimana Bapak menilai diri Bapak sendiri dari performa kompetensi yang sudah Bapak kembangkan tadi? Ya saya memang jujur aja ya tetap belajar dari modul yang sudah diberikan di LMS, bahwa kita harus mengikuti alur tirtanya. Jadi saya sudah mencoba untuk menggali apa yang saya tanyakan di Bu Nuria tadi, mulai dari tujuan, kemudian identifikasi masalahnya apa di Bu Nuria, kemudian rencana aksi nyatanya, rencana aksi atau strateginya apa, dan yang terakhir ada sesuatu hal yang saya minta tanggung jawab dari coach yang akan dilaksanakan apa, serta saya tadi terakhir membuat kesimpulan gitu Bu. Ya. Berdasarkan pengamatan saya tadi ketika Bapak melakukan sesi coaching dengan Bu Amelia, semua berjalan dengan lancar, dengan bagus,
lalu menggunakan alur tirta juga dengan urut ya. Saya Terima rasa kasih, ya. sudah bagus kompetensi yang Bapak kembangkan dari menggunakan alur tirta tadi. Nanti mungkin dapat berlatih kembali di lain waktu. Baik, alhamdulillah. Terima kasih Bu Ita. Sama-sama Pak.